Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, kasus yang disebut-sebut oleh Panci CS sebagai pembongkaran ijazah palsu Pak Jokowi kini justru berubah menjadi pameran kebodohan metodologi, sahabat. Dan di sana juga ada kepanikan hukum serta kebohongan yang saling bertabrakan. Jadi pada prinsipnya bukan ijazah Pak Jokowi yang runtuh, tetapi yang runtuh adalah logika para pemburu ijazah Pak Jokowi, termasuk saya kira pengacaranya. Rontok betul satu persatu oleh ucapan mereka sendiri. Hal ini kelihatan dari Khosinuddin, lalu kemudian ada Gofur, ada Refli Harun, yang malah pernyataan Refli Harun bertolak belakang dengan Roy Panci dan Gofur. Refli Harun mengatakan bahwa ada inbox dan ada watermark, tapi Panci bersikukuh bahwa itu tidak ada, termasuk pengacaranya yaitu si Gofur dan Khosinuddin. Belum lagi Rustam Effendi yang juga menjadi terdakwa mengatakan bahwa dia tahu siapa yang mencetak ijazah Pak Jokowi dan bahkan diancam oleh pengacara Egy Sujana yang awalnya satu tim ya. Mereka adalah pemburu ijazah semua dia. Tetapi Ibu Eli dan Eti mengancam Rustam, tunjukkan siapa namanya, kalau tidak nanti saya akan laporkan kamu. Itu sudah semakin berbahaya dengan situasi yang ada hari ini. Satu sama lain sudah saling betul-betul bertabrakan. Nah, untuk lebih jelasnya ini coba kita cek seperti apa videonya. Ini sekali lagi saya ingin sampaikan kepada seluruh rakyat, jangan tertipu atau terkecoh atau ikut narasi bahwa produk yang sifatnya analog itu hanya bisa diteliti secara analog. Itu keliru besar. Kalau memang digital forensik, ya, kalau memang mereka menyatakan dirinya ahli digital forensik, ada SOP-nya, ada prosedurnya, dan itu sangat ketat. Ya, apa sih yang bisa diforensik oleh ahli digital forensik? Itu hanya objek-objek digital. Jadi digital forensik itu hanya bisa memeriksa bukti-bukti digital, dokumen digital, atau bukti elektronik yang ada media digitalnya. Dan saya juga orang yang mencari tahu siapa pembuatnya. Kalau hari ini Jokowi diyakini oleh kami itu palsu ijazahnya, artinya ini ada pembuatnya. Pembuatnya itu kami tahu gitu loh. Pembuatnya itu kami tahu gitu loh. Ingat ya Rustam, kamu siapa? Kamu terjebak dengan omongan kamu nanti ya, Rustam. Kalau saya desak, siapa yang kamu tahu siapa yang mencetak? Saya desak itu, saya laporkan kamu. Habis kamu ya? Tidak ada emboss, tidak ada watermark. Tidak ada ya? Tidak ada ya? Sudah ada, karena saya yang melihat. Oh, tidak ada sama Tidak sekali? ada. Saya pastikan itu tidak ada, karena saya yang melihat soalnya. Ya. Saya harus mengatakan emboss ada, kemudian watermark ada. Gambar emboss, Mas. Jangan bilang emboss. Ya kan? It doesn't need. Dari 3 video yang saya cuplikan di awal itu, sahabat, yang pertama, kalau kita menyaksikan bagaimana pernyataan si Tompel Khosinuddin, dia dengan sangat percaya diri ya mengatakan bahwa dokumen analog itu bisa diuji oleh ahli digital. Dan hemat saya ini bukan salah sedikit, tapi ini adalah merupakan salah total. Dan itu kan langsung dibantah oleh Yusua Sinambela, salah seorang ahli digital forensik ya. Analisis digital itu hanya berlaku untuk dokumen digital, bukan untuk dokumen analog. Artinya jelas bahwa yang namanya fotokopi ijazah itu tidak sama dengan dokumen analog, dan itulah yang selama ini mereka selalu pertontonkan di publik seolah-olah bahwa dokumen itu bisa dianalisa secara digital. Betapa bodohnya itu Panci CS yang ngaku-ngaku sebagai seorang peneliti, seorang akademisi, seorang ahli, sahabat, membodoh-bodohi rakyat Indonesia. Kenapa? Karena kita tahu bahwa yang namanya fotokopi ijazah itu kan tidak punya metadata, sahabat. Selain itu juga tidak punya struktur file, tidak punya jejak digital. Apa yang mau dianalisis? Udara yang mau dianalisis. Nah, di titik ini narasi mereka sudah mati secara ilmiah sebenarnya. Kalau objeknya saja salah, maka saya yakin penelitiannya pun gugur. Kesimpulannya nol besar, kemudian klaimnya omong kosong. Bagi saya ini bukan lagi perdebatan, tapi ini adalah merupakan pengadilan ilmu pengetahuan. Dan
apa yang dipertontonkan oleh pengacara si Tompel ini, saya kira dia kalah telak di sini sahabat. Selain itu kalau kita melihat video daripada Rustam Effendi, itu juga kan luar biasa itu. Tuduhan brutalnya itu bisa menyeret dia tambah dalam ke dalam kubangan lumpur ya. Dia bisa saja dipenjara lagi sekalipun sudah ada kasusnya yang sebentar lagi juga akan dipenjara, jadi bisa-bisa berlapis lagi di sini. Saya mengatakan bahwa ini adalah level yang sangat berbahaya sebenarnya bagi si Rustam Effendi ini. Bayangkan pasca dia diperlihatkan ijazah Pak Jokowi oleh penyidik, dia langsung memberi kesimpulan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, bahkan dia tahu siapa pembuatnya. Pernyataan ini saya kira bukan lagi opini, tapi ini adalah merupakan tuduhan pidana secara terang-terangan. Dan saat itulah pengacara Egy Sujana itu meledak, ngamuk dia, hati-hati kau Rustam ya, jelaskan siapa pembuatnya, kalau tidak habis kau nanti. Bisa-bisa kamu saya lapor. Kira-kira apa yang ada di kepala Ibu Elida Netti kira-kira itu melihat si Kucul Rustam ini? Ya mungkin karena kan dia sama-sama di klaster 1 itu, sama-sama menyaksikan itu ijazah. Lalu setelah dia keluar, beda kan pernyataannya, Rustam lain, Ibu Elida lain. Wajar kalau Ibu Elida emosi karena dia melihat persis ijazah itu ijazah asli, punya watermark dan ada inboxnya sahabat. Sebagai seorang pengacara senior, tentu dia menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Rustam ini sudah melewati garis merah. Menuduh kejahatan, mengaku tahu bahwa pelaku ada, namanya dia tahu, tapi tanpa bukti, tanpa nama dan tanpa laporan. Oleh karena itu ini bukan aktivisme, ini adalah merupakan fitnah berpotensi pidana Rustam. Jadi kalau benar tahu pembuatnya, laporkan, sebutkan siapa namanya, jangan bernarasi di situ. Kalau perlu kamu harus buktikan itu. Karena kalau tidak, maka ini hanyalah teriakan kosong yang bisa menyeret dirimu ke jeruji besi lagi, dan akan bertambah lagi kau punya pasal ini. Luar biasa. Sama ketika misalnya si Kucluk 1 ini, si Gopur ini, yang mengatakan tidak ada inboxnya, tidak ada watermarknya, sementara Refli Harun mengatakan ada. Padahal dua-duanya ini pengacara, ada di dalam ruangan pada saat ijazah itu diperlihatkan. Coba bayangkan betapa mereka ini bermain-main dengan para penyidik sahabat ya. Makanya kenapa Polda Metro Jaya merilis hasilnya, apa yang disampaikan itu di dalam uji perkara khusus, sebenarnya untuk mencegah liarnya informasi keluar. Oleh karena itu kita juga punya tanggung jawab secara moral bagaimana informasi ini utuh sampai ke publik. Nah kalau sudah seperti ini kan jelas sekali bahwa mereka sendiri saling bertolak belakang. Roy bilang A, Gapur bilang B, kemudian Roy Panci juga ikutan bilang B. Artinya apa? Di antara mereka saja sudah berbeda di tempat yang sama pada saat dia menyaksikan itu ijazah diperlihatkan sahabat. Oleh karena itu kalau kalian masih percaya dengan mereka ini, itu sangat luar biasa kode ulang kalian. Saya kira jelas sekali sahabat ya, apa yang dipertontonkan oleh Refli Harun ini, yang mencoba jujur sebenarnya tapi ditegur oleh Roy Panci yang ada di tempat itu ya, karena Roy Panci sudah merasa bahwa apa yang disampaikan oleh Refli Harun ini sekalipun kejujuran, ini akan membuat saya terpuruk. Nah, akhirnya seorang ahli tata negara pun ikut-ikutan menjadi bodoh, yaitu Refli Harun ya. Saya kira demikian sahabat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.